Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Indah Nuraini dengan NIM 2002046036 dari program studi hubungan internasional angkatan 2020-2021 kelas A. Jadi video ini merupakan bagian terakhir dari seluruh video yang saya buat, sekaligus kesimpulan paling akhir dari jawaban atas pertanyaan yang saya tanyakan di part 1. Jadi sebelum masuk ke kesimpulan terakhir, saya mau lebih ke flashback sedikit mengenai video dari part 1 sampai part 4 yang telah saya buat sebelumnya. Nah, kan di video pertama tuh saya sudah menjelaskan bagaimana sih saya bisa mendapatkan pertanyaan yang saya tanyakan, yaitu apakah manusia memiliki nilai. Nah, pertanyaan saya itu kan muncul karena menonton drama yang berjudul Penthouse, di mana orang-orang di dalam suatu apartemen itu sangat senang sekali, seperti mengkotak-kotakan manusia itu berdasarkan tingkatnya. Nah, dari drama tersebut saya sering bingung tuh, kenapa sih manusia tuh harus dikotak-kotakan sesuai dengan derajatnya. Terlebih di drama Penthouse tersebut kan manusia itu dikotak-kotakan sesuai dengan harta yang mereka miliki. Nah, selain kenapa sih manusia itu harus dikotak-kotakan, saya juga mikir kalau manusia itu dikelompokkan, apa jangan-jangan mereka itu punya suatu nilai dalam diri mereka itu yang bernilai plus. Jadi orang-orang itu ya nilai dia lebih dari yang lain gitu loh. Pada akhirnya saya mendapatkan mulai menemukan jawaban atas pertanyaan saya itu di video part 3, dimana sebenarnya hal pengelompokan seperti ini, pengelompokan berdasarkan derajat sosialnya itu dimulai dari zaman dahulu, dimana manusia itu memang sudah mengkotak-kotakan manusia sesuai dengan derajat sosialnya. Nah, manusia digolongkan itu dari harta yang mereka miliki, padahal kan menurut saya pribadi ya, harta itu kan bukan segalanya ya, gak bisa membuktikan bahwa apakah manusia itu punya kepribadian yang baik atau enggak. Menurut saya sendiri, manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa berbaur kepada semua orang, mulai dari kalangan bawah, kalangan menengah maupun kalangan atas. Itu menurut saya manusia yang baik. Karena kan di akhirat nanti nggak bakal kan ditanyain berapa hartamu, apa aja yang kamu miliki di dunia, kan nggak seperti itu kan. Tapi balik lagi gitu loh, ke zaman sekarang banyak banget tuh manusia yang suka banget menggolong-golongkan manusia tuh berdasarkan harta. Kayak orang yang punya harta banyak, orang yang kaya, orang yang mampu beli segalanya, pasti bakalan disanjung gitu loh sama orang. Kayak istilahnya orang itu menel ke orang yang punya harta banyak gitu. Nggak cuma zaman dulu aja, zaman sekarang pun banyak gitu loh. Di zaman sekarang pun nggak cuman dari harta aja gitu loh, orang-orang dikelompokkan, bahkan dari fisik aja pun banyak yang dikelompokkan gitu. Yang punya fisik kurang menarik dijauhi, dan yang punya fisik menarik itu malah didekati. Padahal segala sesuatunya itu kan nggak harus dilihat dari fisik ya. Kalau emang manusia itu baik, ya kenapa harus dijauhi gitu loh. Nah, saya untuk contoh pengelompokan dari fisik ini, saya ambil contoh dari teman SMP saya, dimana waktu itu rencananya dia ini pengen jalan sama temennya rame-rame gitu ke suatu mall di daerah saya. Kebetulan ada laki-laki, ada perempuan gitu. Nah, teman saya ini kebetulan emang lagi nggak bisa diantar kan, emang lagi nggak ada dia pun nggak bisa bawa kendaraan karena waktu itu kan belum punya SIM kan, jadi nggak boleh, dan dia nggak bisa diantar. Dan dia kebetulan juga nggak bisa pakai yang namanya aplikasi ojek online. Kebetulan dia nggak bisa pakai. Nah, akhirnya ada teman saya yang ikutan juga, mau ikutan jalan itu juga, ngomong dong ke
teman saya yang laki-laki, coba deh jemput si A ini, soalnya si A ini nggak ada yang ngantar dan dia nggak bisa pakai aplikasi ojek. Nah, teman saya yang B ini kebetulan punya fisik kurang menarik gitu loh. Dia wanita ya, dia cewek, dia punya fisik yang kurang menarik. Jadi teman saya yang laki-laki nih gak ada yang mau gitu loh, cuman diem aja pas ditanyain mau nebengin apa enggak. Padahal kan ya nebengin doang, apa susahnya sih, gak ngabisin bensin banyak juga kan. Nah, akhirnya karena gak ada yang mau nebengin dia, ya udah akhirnya diinisiatifkan sama teman saya ini yang lain untuk bantuin dia mesenin ojek online dari rumahnya dia. Nah, dari situ aja sudah bisa banget ya dinilai bahwa banyak banget manusia yang memang menilai manusia yang lain itu dari fisik gitu loh. Karena bagi mereka sendiri itu lebih baik mendekati orang yang berfisik baik, karena jika lagi jalan-jalan gitu misalnya tuh nggak bakalan malu gitu. Nah, selain bahasan yang tadi itu, ada pula di video part 4 bersama kelompok saya dan teman-teman saya membahas 3 film yang menurut kami sangat bagus dan punya banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang tergantung di dalamnya. Jujur ya, di antara 3 film tersebut saya paling suka dengan film PK, karena film itu menyampaikan pesan jangan pernah menyerah dengan apa yang kita inginkan. Karena seperti yang ada di film PK ini kan alien yang berusaha mencari kebenaran dan keberadaan Tuhan. Nah, dari film itu saya dapat pelajaran bahwa jadi manusia itu kita harus stick ke tujuan kita, mau gimana pun itu sulitnya. Jika kita punya kemauan, ya tujuan apapun pasti bisa kita capai gitu loh, asal kita bertekad. Oke, sekian flashback dari video saya dari part 1 dan sampai part 4. Sekarang sebenarnya saya tuh kepengen ngasih jawaban pribadi saya sih atas pertanyaan saya selama ini, sekaligus ngasih kesimpulan apakah benar manusia itu punya nilai. Nah, sebenarnya jawaban ini saya ambil dari pengalaman saya pas SMP SMA itu. Saya ngalamin ini, dimana saya ini kebetulan bukannya sombong, tapi saya kebetulan lumayan bagus kalau dalam bidang bahasa Inggris. Setiap jam pelajaran bahasa Inggris itu teman-teman saya hampir satu kelas selalu mendatangi saya untuk entah diminta bantu untuk ngerjain tugas lah, sekedar nyontek doang habis itu ngumpul lah, ya istilahnya gitulah, numpang jawaban. Sedangkan di lain sisi ada teman saya yang emang tuh kemampuan berbahasa Inggrisnya kurang baik. Jadi dengan senang hati kan saya pasti akan mengajarkan dia biar dia ngerti dikit lah. Ada satu waktu teman saya yang minta diajarkan ke saya ini ngedatengin saya secara langsung, karena kan sebelum-sebelumnya saya itu ngelihat dia kesusahan, jadi saya datangin, saya bantuin. Nah, ada suatu waktu mungkin dia udah mulai berani buat ngedatangin saya buat diminta ngajarin bahasa Inggris. Dia beraniin datang ke meja saya selagi meja saya rame. Terus kata teman-teman saya yang lain pas dia datang ke meja, makanya belajar dong bahasa Inggris, jangan ngandelin Regina doang. Itulah intinya. Dia teman-teman saya ngatain kalau teman saya ini ngandelin saya doang, padahal kan yang lain juga ngandelin saya doang gitu loh. Jadi ya saya mikirnya kenapa gitu loh, ya selagi orang mau belajar kenapa enggak gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir dari pengalaman itu, saya juga udah bisa nangkap, oh iya, kalau misalnya manusia punya keahlian, punya skill, dan itu dibutuhkan oleh banyak orang, ya orang-orang pasti bakal dengan otomatisnya mendekati kita gitu loh, karena punya nilai plus gitu. Nah, jadi dari pengalaman saya itu, saya bisa menyimpulkan bahwa emang manusia itu punya nilai, dan nilai itu bisa dicari guys. Nilai itu bisa dicari. Contohnya aja kayak skill.
bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan bisa dipelajari. Nah, kalau kita punya nilai plus bisa berbahasa Inggris, otomatis kan orang bakalan senang sama kita. Entah orang itu senang beneran sama kita atau pengen manfaatin kita doang, ya kita nggak tahu. Yang penting kan kita udah punya skill aja dulu gitu loh. Ya menurut saya itu sih kesimpulan akhir saya, ya emang manusia punya nilai plus, punya nilai tersendiri. Mau kamu kaya, mau kamu cantik, mau kamu pintar, karena segala sesuatu yang bernilai plus itu kan pasti ada usahanya gitu, gak langsung semerta-merta langsung blek-blek ada gitu loh. Karena kan ya untuk mencapai nilai plus itu sendiri kita juga butuh yang namanya usaha. Nah, kalau pengen punya nilai plus di mata orang lain, ya cari gitu loh, cari, jangan nunggu datang, jangan nunggu nilai itu datang, kalian yang harus cari. Sama kayak guru, dosen, kalau kalian nyari nilai dari mereka ya kalian harus cari, jangan mau guru atau dosen yang datangin baru kalian cari, jangan gitu. Nah, mungkin itu aja video untuk part terakhir saya. Mungkin selama dari video part 1 sampai part 4 sampai part terakhir ini, kata-kata saya ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang nyambung, karena saya sendiri pun masih belajar untuk menyambungkan puzzle-puzzle yang ada di filsafat kali ini. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.